Kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur. Tidur ini juga cukup pelik. Dan juga para ulama khilaf tentang perkara apakah tidur membatalkan wudu atau tidak, khilaf sampai 7 qaul, sampai 7 pendapat ulama. Tapi kita tidak akan bahas seluruhnya tentang itu. Ya. Hadis kenapa bisa berbeda pendapat? Karena hadis tentang wudu itu banyak. Ya. Hadis tentang wudu, hadis tentang tidur, apakah batal wudunya, itu cukup beragam. Itu cukup beragam. Ada hadis pertama bahwa tidur itu batal wudu. Mana itu? Hadis Sofwan bin Asal. Hadis Sofwan bin Asal yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan lainnya, Imam Tirmidzi. Kana Nabi SAW ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana illa min naumin wa baulin wa ghaitin. Ya, bahwa Nabi SAW memerintahkan kami kalau safar pakai khuf. Nanti ada kita sampai bahasan khuf. Kalau kita pakai khuf tidak perlu dicabut. Karena apa? Kalau sebab tidur atau buang air kecil atau buang air besar, khufnya tidak perlu dicabut, cukup usap di atas khuf saja. Cukup usap di atas khuf saja. Berarti berdasarkan hadis ini, tidur itu batal wudu tidak? Batal. Karena digabungnya plus bersama buang air kecil, buang air besar. Ya, ini kalau kalian tidur berarti wudu kalian batal, kalian wudu biasa pas khuf diusap. Paham ini? Ini hadis menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Tapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kana ashabu Rasulullah SAW yantadhiruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawadda'un. Dahulu para sahabat Nabi SAW kadang nunggu sholat isya. Karena Nabi SAW kalau sholat isya itu variatif, kadang mulai cepat, kadang agak lambat. Nah, pas agak lambat, sebagian sahabat itu tidur, ya, nunggu isya kelamaan tidur, tapi nunggu di masjid. Tsumma yusallun wa la yatawadda'un. Kemudian mereka sholat tidak wudu lagi. Berarti itu sahabat tidur. Berdasarkan hadis kedua ini, tidur itu batal tidak? Batal tidak? Tidak batal. Wudu, tidur itu tidak batal. Paham ini? Ada hadis tidur itu batal, ada hadis tidur itu tidak batal. Kan bingung ini ya. Makanya ada ulama yang berpendapat tidur itu pembatal wudu secara umum. Ada ulama yang berpendapat tidur itu tidak batal wudu. Ada yang memperinci, di antara yang memperinci Imam Malik, ya. Yang memperinci adalah Imam Malik. Ini ada 2 hadis. Bagaimana? Maka kata Imam Malik, kalau tidurnya ringan tidak batal. Kalau tidurnya berat maka batal. Ya, udah sampai ngorok misalnya, itu batal. Tapi kalau baru ngantuk-ngantuk seperti banyak kaum muslimin pas khutbah Jumat, itu ya ringan lah. Buktinya pas qomat langsung seger dia, ya. Pas qomat langsung seger, itu ringan berarti. Paham ini ya? Ini pendapat Imam Malik menggabung, membeda antara tidur ringan dengan tidur berat. Pendapat mazhab Syafi'i mirip dengan ini. Tapi apa? Mazhab Syafi'i menyanggah mazhab Imam Malik. Bagaimana kalian membedakan tidur ringan dengan tidur berat? Yang ini tidur ringan, yang itu tidur berat. Batasannya apa? Ini batasan, ini ringan, titik ini berat. Itu bagaimana batasannya? Sulit itu. Ya, itu batasan yang sulit ditentukan. Ternyata ada hadis ketiga. Ada hadis yang ketiga. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan lainnya.
Walaupun hadisnya ada kelemahan ya, tapi digabungkan oleh Imam Syafi'i, jadi digabungkan jadi 3 hadis. Kalau mazhab Imam Malik 2 hadis. Kalau Imam Syafi'i 3 hadis. Hadis apa? Al-ainu wika'us sah. Fa idza namatil ainani faqad istatlaqal wika. Mata itu, mata wika'us sah, bagaikan pengikat dubur. Bagaikan pengikat dubur. Kalau tidur pengikat duburnya seperti lepas, yakni gampang kentut, lain-lain. Paham ini? Hadisnya seperti itu. Al-ain wika'us sah. Jadi hubungan mata dengan dubur. Maka berdasarkan hadis ini, maka Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai pembeda antara tidur yang batal dengan tidur yang tidak. Tidur yang batal yang bagaimana? Yang duburnya tidak terikat. Kalau tidur rebah, tidur terlentang, lengkup, sudah rebah begini, itu kan duburnya tidak terikat, tidak terjaga, maka itu tidur yang batal. Paham ini? Itu tidur yang batal. Sedangkan kalau posisi tidur yang duburnya terikat, yakni sebagaimana disebutkan, tidur dalam posisi duduk mapan, itu tidur duburnya masih terikat, maka tidak batal. Maka tidak batal. Sebagaimana para sahabat dahulu nungguin sholat isya. Kan maklumnya orang nunggu sholat isya itu biasanya mungkin sambil duduk. Ya, nunggunya sambil duduk, bukan mereka pada rebahan semua di masjid, bukan, tapi nunggunya sambil duduk. Paham ini? Demikian itu pendalilan dalam madhab Syafi'i. Jadi dia menggabungkan antara 3 hadis ya. Ada hadis keterangan tidur itu batal, ada hadis keterangan tidur itu tidak batal, ada hadis pengikat pembeda, ternyata mata itu pengikat dubur, maka patokannya dari hadis tersebut ya. Digabungkan jadi simpulan, kalau tidur dalam keadaan duduk mapan maka tidak batal. Kalau tidur bukan dalam keadaan duduk mapan, ya, pantatnya tidak menempel ke bawah, maka itu batal. Ya, maka itu batal wudunya. Bisa dipahami ya? Ya.